Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi alamin. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i ya. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Jadi Usamah bin Zaid satu ketika ya bicara kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau puasa terus di bulan-bulan yang lain dan sejumlah bulan yang ada kecuali Ramadan ya. Seperti engkau puasa di bulan Sya'ban. Jadi rupanya Nabi ketika bulan Sya'ban itu banyak puasa. Ya, banyak puasa Sya'ban ketimbang di bulan yang lain. Kadang Senin Kamis saja Nabi nggak full. Diajak panggung saya makan. Saya puasa nih Senin saja. Pas sedikit ambil lantai 3, lantai 6, sate, berapa kali tolak itu. Tapi ada yang kekeh, maaf Pak, saya lagi puasa. Kenapa? Puasa sunnah. Sikat. Kata Nabi hajar. Memang begina. Ya, jadi nggak kencang gitu loh. Kenapa ya? Puasa sunnah. Beda kalau puasa Ramadan. Kasih hadiah sekalipun nggak boleh, haram. Ya kecuali sakit atau musafir. Saya nih, dia lagi dapat duit banyak. Nadanya salah, nggak puasa Ramadan, mengajak saya tolak. Pak ini saya kasih 2 miliar, silakan 2 miliar. Dosa besar masalahnya. Kali nggak ada sedang melaksanakan sholat, puasa wajib. Lagian yang sudah melihat siapa? Ngapain yang dibuang-buang miliar? Ini contoh aja, contoh yang nggak ada tapi. Ya, jadi yang jelas sunnah itu boleh ya dibatalkan kalau ada memang teman atau tidak emergensi banyak makan. Nah, lalu Rasulullah tanya begitu, Nabi menjawab, "Dzaka syahrul yaghfurun nas." Itulah bersama bulan yang orang banyak melupakan, melalaikan, orang gitu, melupakan. Ya, kenapa itu melupakan? Karena dia sebetulnya kalau paham antara Rajab dengan Ramadan ada yang bulan syahrul turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Itu bulan Sya'ban itu bulan di mana sekitar 1 sampai akhir Sya'ban itu amal perbuatan dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata saja. Ada kitabnya, makanya saya mau kitab. Jangan kemana-mana terarah terus. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang sekali kata Nabi ketika amal perbuatan dilaporkan kepada Allah, aku lagi puasa. Jadi ketika itu lagi puasa, nambah bobot kualitas amal banyak. Kan kemarin begitu. Amal taqulat bahwa zinuhu bahwa fihi syadir. Amal banyak bagus, tambah berat tambah banyak, Allah senang. Fihi syadir radiyah itu kehidupan yang Allah ridho. Ya, ridho yang Allah itu ya macam-macam. Bisa dengan kekayaan, bisa juga dengan kemiskinan. Nabi memang kaya, tapi ini syadir radiyah. Beda kalau kita, kayaknya kaya dulu. Ya kan? Kaya dulu. Kaya apa? Yang kaya kue. Kita orang Jawa gitu. Maunya kaya dulu. Enggak. Nabi malah meninggalkan miskin. Tinggal baju perang itu mesti digadein oleh Yahudi. Nah itulah Nabi itu original, Islamnya itu original. Makanya uswahnya cuma beliau. Kita ini terus aja Islam KW. Halo? KW. Tapi yang untung ada rujukannya Rasulullah. Biar kali nyambungnya Rasulullah. Mbok menopo, kayak mbok menopo itu. Allah ridho apa adanya.
jangan pernah berhenti. Sholat pun jalani, mau sendirian pas nggak apa-apa, jamaahnya bagus kan begitu. Ya jadi kita ini ya KW, yang orang cuma satu, Nabi. Makanya kata sahabat nanya, Aisyah, aku mau tanya, akhlak Rasul seperti apa? Bisa menjelaskan? Kalau bukan si Aisyah yang cerdas, panjang jelaskan. Begini ya kan? Apa singkat? Anda baca Quran? Iya, itulah akhlak Nabi menjalankan melaksanakan Quran kobar. Makanya ada istilah Quran hidup ya Rasulullah. Kayak kita ini belum. Tapi alhamdulillah mumpung masih dapat hidayah, kita masih bisa sujud kepada Allah. Ya, pokoknya bismillah, telatenin terus. Ya. Nah, itu banyak orang lupa ketika bulan Syaban itu. Ya, sehingga Nabi katakan saya senang ketika hafal Quran Al-Quran pada Allah, aku sedang puasa, tambah lagi dan gitu bobot kualitasnya. Nah, baik sekalian. Pernah ditanya dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi dari An-Nasa'i tadi hadis bagus. Apa lagi yang kata sahabat disebutkan Imam At-Tirmidzi dapat hadisnya dari Anas bin Malik, sumber dari sahabat Anas bin Malik, sanadnya banyak sekali. Kemudian kata Anas bin Malik, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ayyus-shawmu afdal ba'da Ramadan?" Rasul, puasa yang mana yang afdal setelahnya Ramadan? Kalau Ramadan jelas afdal utama ya kan? Tapi ini yang setelahnya kapan? Kata Nabi disebutkan yaitu Sya'ban di ta'zimi Ramadan, yaitu bulan Sya'ban itu puasa sunat yang setelah posisi Ramadan. Kira-kira gimana itu? Tertarik? Besok puasa lagi ya, nambah-nambah bobot ya Pak ya. Iya, jangan menikmati hidangan duniawi dulu lah gitu ya. Ngopi, apa lagi? Saya hobi ngopi di pahit ya. Nah, jadi kata Nabi itulah Sya'ban. Apa alasannya? Bita'dhimi Ramadan. Karena mengagungkan menyongsong datangnya Ramadan. Jadi supaya nanti pada Ramadan jangan kaget, lebih mantap, lebih khusus, lebih fokus. Jadi misalnya bulan Ramadan, iya, makan dulu, puasa dong, siap-siap besok Ramadan, kan begitu. Seolah ada pertanyaan begitu. Ya, jangan pagi, siang, malam makan gitu dulu. Ini sudah Ramadan, lagi dulu dengan Sya'ban gitu. Jadi bulan Ramadan, apalagi pemilu. Harus adem, ya kan? Dengan puasa adem, insya Allah. Soalnya yang bermanfaat yang ini gimana? Urusannya mereka yang berurusan, ya kan? Bagi kita yang penting paling baik. Jadi begitu. Bapak nanti kalau Ramadan luar biasa, full dari subuh sampai maghrib, 13 jam lebih, kadang-kadang 14 jam itu, ya kan? Ya, dengan semangat imani. Makanya misalnya satu-satunya ibadah yang membuat tauhid kita semakin kuat itu Ramadan. Maka Nabi Allah berfirman, "As-shawmu li." Sudah urusan puasa ini aku yang tahu persis. Kalau sholat kelihatan orang lain bisa ngingetin. Puasa yang tahu cuma aku. Itu kata Allah begitu. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, "Wa nasibihi." Nanti aku yang akan berikan pahala, tidak usah kamu tahu berapa jumlahnya. Kalau sholat jamaah dikasih tahu oleh Nabi 27 kali 5. Tapi Ramadan saya cari keterangan ulama, ya belum menemukan. Itu rahasia Allah. Nabi kan baru ya. Di rumah siapa? Sendirian, istilah ke pasar, anak sekolah. Tak perlu usah ngomong, ada yang tahu. Allah tahu. Tuh, tauhid yang kuat itu, ya kan? Tapi giliran lalu berubah di pasar, lalu di kantor, berubah lagi
kita berbanyak tahu. Kalau bilang nggak tahu, tapi kalau tidak kuat, tidak kuat, dibawa kemana-mana. Iya, termasuk saya begitu. Makanya ada pertanyaan dari Allah dalam surah Al-Mulk ya, ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Betul ya? Ini orang hafal. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan dunia ini ternyata rahasia apa? Liyabluwakum, supaya di Allah bisa sempat menguji kita semua. Pertanyaannya, ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang terbaik dalam berbuat ini? Jadi berlomba eskalasinya kebaikan. Itu pertanyaan Allah, ayyukum ahsanu amala. Cukup satu pertanyaan, siapa terbaik perbuatan? Apa yang dibuat? Macam-macam. Sholat, zakat, puasa, haji, itu perbuatan. Ya kan? Bekerja, pasar, kantor, sawah, itu pekerjaan. Ya. Di mana petani? Ayyukum ahsanu amala. Sudahkah kau jadi petani yang terbaik? Itu pertanyaan. Termasuk ustaz ditanya itu. Kan saya makhluk Allah. Saya pikir ayyukum ahsanu amala. Kamu sudah benar kan? Kan begitu. Sama dia. Saya imam. Iya. Sudah benar nggak menjadi imam di sini? Muadzin. Ya kan? Termasuk presiden sampai siapapun profesinya itu ditanya, ayyukum ahsanu amala. Kita bertanggungjawabkan Allah masuk. Baru sekalian, kemudian singkat saja, ini masa puasa ya, punya banyak hadisnya. Tapi sekarang saya coba tentang nisful Ramadan, nisful Syaban. Ya. Dalam Syaban ini hadis dari Ibnu Majah, ya. Kata Nabi, "Idza kanat lailatul nisfi min Syaban," ketika terjadi malam nisfu Syaban, ya, malam Ahad itu. Kalau kalian dari biasa, sobat Bali kan, malamnya kan malam datang 425 nisfu Syaban malam. Ketika ada malam nisfu Syaban atau Ahad, ya, faqumu lailaha, Nabi menyampaikan, kamu jangan tidur dulu. Lailaha, malamnya itu. Kalau malam sampai jam berapa? Mulai maghrib ya, terus sampai subuh. Tapi dia bulan itu semua jadikan malam itu ada upaya untuk melakukan hal yang positif yang baik. Di antaranya yang tradisi di masyarakat itu kalau habis maghrib baca yasin, ya kan? Kemudian baca yasin apa? Doa sampai yang apa? Kalau doa kan bagus. Ya persoalan hadis yang sahih atau tidak, yang penting amalan baik. Siapa yang bilang bahasa Quran itu salah? Ayo maju. Yasin Pak, iya Yasin Quran juga. Waqiah tabarok, dia juga. Bahkan Nabi itu siapa yang baca tabarok seperti itu, insya Allah dalam kematian dengan Allah Subhanahu di akhirat nanti beramal. Kan begitu. Kenapa dapat yang lain? Dia baca juga. Makanya Nabi itu di sini ada yang fokus. Nah, jadi nanti ketika sepertiga malam terakhir, tadi sholat tahajud di situ, bukan sholat nisfu Syaban, sholat tahajud yang bapak-bapak biasa lakukan hari-hari biasa itu. Ya, terserah mau 2 rakaat boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 juga boleh. Witirnya 3 bagus, 1 boleh. Nah kalau sudah habis isya kita sudah witir, berarti nanti ketika sholat tahajud tidak pakai witir lagi. Semua kata Nabi, la witrafi fil lail. Tidak ada witir 2 kali satu malam. Ya oleh tarawih witir, nanti malam pas apa? Yang 3 bangun, yang sholat tahajud selesai. Nah jadi begini, ingin saya katakan bahwa Nabi menyatakan waqumu lailaha, kalian semua umatku bangun malamnya, wasumu yaumaha, puasa besok harinya. Hari Ahad lagi kan libur,
itu tertunjang dengan liburnya. Iya, tertunjang tertopang kondisi kita. Bisa di rumah tidur istirahat, ya kan? Puasa, sholat, jalan terus. Fa inna Allaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha liduluki syamsi, karena Allah itu nanti pada saatnya terbenam matahari turun. Nah ini. Jangan kemudian turun secara fisikali turun. Nanti negara lain turun di mana? Ya kan? Artinya pengawasan Allah di situ melekat, di situ turun. CCTV-nya anak itu ya, pengawasan Allah. Turun kemudian libur syamsi, dari mulai terbenam matahari. Makanya pantas ada semacam ya hadis di Fadhil Amal untuk baca Yasin 3 kali dan sebagainya. Karena mulai itu Allah mengawasi. Ya, bagus orang ada kantor. Ada di komplek bapak-bapak semua tinggalnya, ya kan? Atau di rumah masing-masing. Ya gitu. Fayaqulu alamin mustaghfirin. Hai siapa, kata Allah, siapa di antara yang mau istighfar, faghfir lahu, ampuni dia. Sallallahu. Nah, karena itu kita ya salah banyak, walaupun karena dirasa, ya kan? Ya saya juga sama manusia, Pak Ustaz juga manusia. Wong Nabi juga bicara gitu, ya. Tapi salah konsisten. Sampai 100 kali istighfar, ya kan? Nah, jadi artinya Rasulullah sebagai manusiawi, sebagai hamba Allah memberikan contoh kalau salah istighfar. Nah, kemudian ada min mustarziqin farzuqhu, siapa orang yang pengen dikasih rezeki? Waktu ini kan Syaban, Ramadan, Syawal, misalkan sudah persiapan pergi haji nih. Nah, gitu kan. Ya Allah, persiapan pas-pasan apa ya Allah di sini. Besok ada lagi insyaallah. Ya. Ini orang janji Allah gitu, dari kata Nabi yang ngasih tahu. Kan yang ngasih orang tahu. Kalau kita kan sotoy. Udah enggak tahu lagi sok tahu kan sotoy namanya kan. Ya itu. Kemudian apa? Alamin ubtali fa'afihi. Ayo siapa yang diantara yang kena musibah, kena ujian, kena cobaan, kena kesulitan, fa'afihi, aku akan berikan kemudahan. Begitu. Mana Pak? Saya pengen kawin lagi. Oh jawab. Itu urusan itu. Ya. Ala kada kata itulah begitu kata Nabi. Hatta yang al-fajr, sampai terbit matahari. Sampai subuh. Terserah bapak mau dari bisa, mau habis terserah kan. Malaman. Nah, itulah Rasulullah saking sayangnya kepada umatnya. Kalau Nabi masih ada, kita akan kubur, kita ciumin. Tapi bila sudah nggak ada, ya kita ikuti apa yang kata hadis Rasulullah. Jadi sekalian, itu saja yang saya kepada kesempatan ini. Kita mudah-mudahan diberikan bimbingan saudara Allah. Ayatnya Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya man lahu al-hamdu ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Da'awahum ya subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.